Amin, Bapak Ibu Saudara. Sepanjang sejarah Tuhan telah melakukan revival yang luar biasa. Kita melihat Tuhan membangkitkan warrior-warriornya Tuhan yang mungkin banyak kekurangan, banyak kelemahan, mungkin sama seperti kita, seperti Bapak Ibu Saudara dan saya. Tetapi Tuhan bisa memakai orang biasa untuk melakukan perkara yang luar biasa. Tuhan bisa memakai orang yang biasa untuk menjadi God's warrior. Ketika seseorang itu sudah dibangkitkan, sudah dibentuk, sudah dijadikan sebagai warriornya Tuhan, maka mereka dapat membawa revival kemanapun, dimanapun mereka pergi. Amin. Oleh sebab itu Tuhan sedang melakukan revival kembali hari-hari ini. Kita buka di dalam Yohanes 4 ayat 35, dikatakan, "Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai." Lukas 10 ayat 2 kata, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Yang siap untuk dipakai Tuhan menjadi pekerja-pekerjanya Tuhan, penuai-penuainya Tuhan. Boleh lambaikan tangan, amin. Kalau Tuhan sudah membangkitkan tokoh-tokoh yang luar biasa, God's warriors sepanjang sejarah, Smith Wigglesworth, Evan Roberts, William Seymour, dan tokoh-tokoh yang lain, Tuhan juga bisa membangkitkan saudara dan saya. Pertanyaannya, apakah kita siap untuk dibentuk, diproses, kita melewati masalah pergumulan, kita dipertajam untuk menjadi God's warrior? Karena seringkali kalau kita sejujurnya sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai orang percaya, kita lihat, oh, hamba Tuhan itu dipakai secara luar biasa. Sekali khotbah banyak yang bertobat, sekali khotbah banyak yang disembuhkan, sekali khotbah banyak yang diselamatkan. Seringkali kita hanya lihat ketika ia sudah dipakai Tuhan, ketika sudah khotbah di ribuan jemaat. Kita lihat mungkin Pastor Niko, kita lihat mungkin Pastor Tim, Pastor Indi, Pastor Benny, dan hamba Tuhan yang lainnya, ketika sudah dipakai Tuhan secara luar biasa. Tapi kita nggak melihat struggle mereka, kita nggak melihat pergumulan mereka, kita nggak melihat tantangan mereka, kita nggak melihat masalah yang mereka hadapi, Bapak Ibu Saudara. Dan proses Tuhan itu nggak instan. Kalau kita mau jadi God's warriors, kita harus mau dibentuk, mau diproses. Kita harus mau untuk dilatih sama Tuhan, supaya kita dibangkitkan untuk menjadi God's warrior. Kita dibangkitkan untuk menjadi revivalistnya Tuhan. Amin. Dan saya percaya kita semua yang di sini, di Zoom ini ada 108 orang. Tuhan akan bangkitkan menjadi revivalistnya Tuhan. Di komunitas kita, di kantor kita, di keluarga kita, di kota kita, sampai ke bangsa kita, sampai ke bangsa-bangsa, amin. Yang percaya dan mau jadi revivalistnya Tuhan, boleh kasih reaction, amin. Haleluya. Oleh sebab itu ketahuilah bahwa ini adalah musim revival, ini adalah musim penuaian, ini adalah musim kebangunan rohani yang luar biasa. Oleh sebab itu kita harus bangkit. Saya percaya bahwa nggak kebetulan tahun ini adalah tahun bangkit dan jadi pemenang. Karena ini adalah waktu, momen, masa, musim revival. Kalau kita masih santai-santai, kita belum bangkit, kita masih tidur secara rohani, kita masih mati dalam dosa kita, kerohanian kita, kita nggak bisa dipakai Tuhan untuk menjadi alat revivalnya. Jadi ayo kita bangun, kita bangkit, kita sadar bahwa ini adalah waktunya, musimnya, momennya revival. Jangan sampai kita kehilangan, kita telat meresponi kegerakan Tuhan dalam dunia ini, dalam hari-hari ini. Amin. Nah, apa itu revival? Kita akan bacakan ada quotes dari Charles Finney yang mengatakan bahwa revival is a renewed conviction of sin and repentance, followed by an intense desire to live in obedience to God. It is giving up one's will to God in deep humility. Kebangunan rohani adalah pembaruan teguran dari Roh Kudus akan dosa kita. Ketika Roh Kudus menginsafkan kita akan dosa kita, akan pertobatan, diikuti oleh kerinduan yang mendalam untuk hidup dalam ketaatan pada Allah. Dan ini berarti kita harus menyerahkan kehendak kita sendiri kepada Tuhan
dalam penuh kerendahan hati. Oleh sebab itu tidak ada revival tanpa pertobatan. Kalau kita mau dipakai Tuhan menjadi revivalist yang Tuhan, dimulai dari conviction of sin. Kita harus menyadari dosa kita harus mulai dengan pertobatan dan diikuti dengan ketaatan kepada Tuhan. Kalau kita masih punya keinginan kita sendiri, kita masih punya kehendak kita sendiri, kita masih punya kemauan kita sendiri, kita tidak bisa dipakai Tuhan menjadi revivalistnya Tuhan. Karena kita mau mengikuti kehendak kita, kemauan kita, keinginan kita. Tetapi ketika kita sudah menyerahkan kehendak kita di hadapan Tuhan, kita mengatakan, bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu yang terjadi atas hidupku. Maka Tuhan akan memproses kita, dan Tuhan akan memakai kita secara luar biasa. Amin. Yang percaya boleh sama-sama katakan amin. Oleh sebab itu malam hari ini saya ingin mengingatkan bahwa revival starts with being God's warrior. Revival starts with being God's warrior. Kalau kita melihat sepanjang sejarah, tadi video yang sudah ditayangkan, Tuhan memakai warriornya Tuhan, pribadi lepas pribadi, dimulai dari satu orang biasa. Bukan karena mereka hebat, bukan karena mereka jago, bukan karena mereka pintar, bukan karena mereka fasih bicara, tetapi karena mereka mau memberi hidup mereka, mau diproses Tuhan menjadi alat revivalnya Tuhan. Dan dari hidup mereka membawa revival untuk gereja mereka, untuk kota mereka, bangsa mereka, sampai ke bangsa-bangsa. Jadi kalau Tuhan bisa memakai mereka, Tuhan juga bisa memakai kita. Amin. Sama-sama katakan, Tuhan juga bisa pakai aku. Amin. Puji Tuhan. Oleh sebab itu kita perlu mengalami revival secara pribadi terlebih dahulu. Kita harus mengalami pemulihan, kita mengalami kuasa Roh Kudus supaya kita dapat membawa revival kepada orang lain. Kalau kita melihat sepanjang sejarah Bapak Ibu Saudara, Tuhan memakai orang-orang biasa, orang-orang yang banyak kelemahan, banyak kekurangan, manusia biasa. Tetapi ketika Tuhan memanggil, Tuhan memampukan, Tuhan juga pakai mereka untuk menjadi revivalistnya Tuhan. Amin. Kita bisa melihat Tuhan memakai Petrus yang menyangkal Yesus 3 kali, tetapi Tuhan mengubahkan hidupnya. Sekali berkhotbah 3.000 orang diselamatkan. Tuhan memakai Evan Roberts yang masih muda, tidak berpengalaman, untuk membawa revival di Wales. Bahkan kota itu saat itu mengalami revival sehingga hampir tidak ada yang ada di masuk penjara. Semuanya bertobat, mengalami Tuhan, jalan-jalan, pada semuanya mengalami hadirat Tuhan, lawatan Tuhan. Kita melihat Tuhan memakai William Seymour, orang biasa, mungkin sempat menjadi kaum minoritas di Amerika pada zaman itu. Tuhan memakai William Seymour yang banyak kekurangan, yang matanya juling Bapak Ibu Saudara, tetapi Tuhan bisa pakai untuk membawa revival, membawa Pentakosta kedua terjadi di Azusa Street, menyebar ke bangsa-bangsa. Tuhan memakai Billy Graham sehingga ia berkhotbah, jutaan orang terima Tuhan Yesus, mengalami Tuhan dan mengalami menerima keselamatan. Tuhan memakai Catherine Kuhlman, Tuhan memakai untuk melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa. Dan Tuhan memakai berbagai macam orang-orang yang biasa untuk menjadi alat revivalnya Tuhan. Amin. Nah, bicara mengenai God's Warriors, saya diingatkan ada satu buku yang saya dulu sempat baca. Mungkin ada yang pernah baca, Pastor Indri juga pastinya pernah baca dulu pas masa-masa sekolah, masa-masa SMP, SMA. Ketika ketemu buku ini di library, merema banget dalam hidup saya. Ini bicara mengenai God's Generals. Jadi penulisnya itu, pengarangnya adalah Robert Liardon. Mungkin kalau ada Bapak Ibu Saudara yang mau baca, mungkin boleh searching juga di internet e-booknya atau bukunya yang ada. Ini mengenai tokoh-tokoh sepanjang sejarah, dari para reformator, dari para revivalist, dari para penginjil, para misionaris, yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Mereka adalah panglima tentaranya Tuhan. Tapi yang menarik adalah penulis ini, pengarang ini, Robert Liardon, menjelaskan bukan hanya
apa yang mereka sudah capai, bukan hanya mujizat yang dilakukan, bukan hanya hasil pelayanan mereka, bukan hanya perbuatan Tuhan yang dahsyat, tapi juga menceritakan secara gamblang kelemahan mereka, kekurangan mereka, bahkan kejatuhan mereka. Bagaimana God's generals ini, mereka bisa ada yang sukses, mungkin ada juga yang gagal, karena mereka tidak mengenapi rencana Tuhan secara sempurna. Ini menunjukkan Bapak Ibu Saudara bahwa kita sebagai God's warrior, kita juga mungkin pernah gagal, mungkin kita pernah jatuh, tapi Tuhan bisa mengubah kita, memakai kita. Mereka para reformator, mereka para revivalist, mereka para misionaris, mereka para evangelis, mereka semua adalah orang-orang biasa, manusia biasa, punya banyak kekurangan, banyak kelemahan, tetapi Tuhan ubahkan mereka. Oleh sebab itu kita bisa sama-sama belajar apa keberhasilan mereka, apa kegagalan mereka, supaya kita bisa sama-sama menjadi God's warrior. Amin. Nah, ada quotes dari buku itu yang mengatakan bahwa never sway from what God has commanded you to do in the earth. No matter what your age, your generation has not passed until you exit the earth and enter heaven. So if God has commanded you to fulfill a commission, make it your utmost priority as long as you live. Jangan lari dari apa yang Tuhan sudah perintahkan kita untuk kita lakukan. Jangan lari dari kehendak Tuhan, jangan lari dari rencana Tuhan, jangan lari dari panggilan Tuhan. Seberapa umur kita, generasi yang sudah lewat, kita harus menyadari bahwa Tuhan punya panggilan khusus dalam hidup kita. Pastikan kita mengenapi panggilan rencana Tuhan sempurna dalam hidup kita. Yang mau mengenapi panggilan Tuhan boleh raise hands, boleh lambaikan tangannya. Amin, haleluya. Oleh sebab itu malam hari ini kita akan sama-sama belajar how to be God's warrior through personal revival. Bagaimana cara kita menjadi prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa dengan mengalami kebangunan rohani secara pribadi. Kita akan belajar dari salah satu tokoh revivalist yang mula-mula pada masa gereja mula-mula, yang sekali khotbah 3.000 orang diselamatkan, yang bayangannya aja bisa membuat orang sakit jadi sembuh. Kita bisa melihat dari kisah kehidupan Petrus, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana Petrus dari penjala ikan menjadi penjala manusia, menjadi God's warrior. Mungkin kita dulunya sama seperti Petrus. Mungkin ada Bapak Ibu Saudara di sini yang merasa saya bukan siapa-siapa, saya cuman sekedar businessman, saya cuma sekedar karyawan, saya cuma sekedar pemain musik, saya cuma sekedar usher, saya cuma sekedar jemaat. Mungkin kita sempat ngerasa bahwa kita bukan apa-apa, kita bukan siapa-siapa, kita gak bisa apa-apa. Ketahuilah, sama seperti Petrus Bapak Ibu Saudara, Petrus bukan siapa-siapa. Petrus bukan seperti Paulus yang adalah teolog, belajar di bawah Gamaliel, yang hafal kitab Taurat, yang hafal kitab suci. Petrus adalah orang biasa. Petrus adalah penjala ikan, nelayan. Tetapi Tuhan ubahkan menjadi penjala manusia. Hari-hari ini mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang seperti Petrus. Kita sempat ngerasa, Tuhan aku bukan siapa-siapa, Tuhan aku cuman pekerja biasa, Tuhan aku cuman sekedar karyawan biasa, Tuhan aku cuman sekedar businessman biasa, Tuhan aku cuman sekedar ibu rumah tangga, Tuhan aku cuma sekedar jemaat biasa. Ketahuilah, Tuhan bisa mengubah Petrus dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Tuhan juga bisa memakai kita dari bukan siapa-siapa menjadi God's warrior. Pertanyaannya adalah, apakah kita mau meresponi panggilan Tuhan untuk menjadi God's warrior? Amin. Oleh sebab itu, apa saja langkah-langkah untuk kita mengalami revival sehingga kita menjadi God's warrior? Nah, sebelum kita masuk ke poin-poin yang ada, saya mau sedikit share mengenai video ketika Petrus mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Ini dimulai dengan perjumpaan Petrus dengan Tuhan Yesus yang mengubahkan seluruh hidup
Petrus dari penjala ikan, Tuhan pakai secara luar biasa menjadi penjala manusia. Spoke of these things, the one who also wrote them. Jadi Bapak Ibu Saudara, coba kita bayangkan untuk sejenak kita ada di posisinya Petrus. Kita ada di tepi pantai Danau Galilea. Tuhan Yesus bertanya kepada kita secara pribadi. Tuhan Yesus memanggil nama kita. Apakah engkau mengasihiku? Petrus, apakah engkau mengasihiku? Yosef, apakah engkau mengasihiku? Coba apa yang kita akan jawab? Apa jawaban kita kepada Tuhan? Pasti kita speechless gitu. Tuhan Yesus sendiri yang bertanya kepada kita. Ini adalah perjumpaan Tuhan Yesus dengan Petrus yang mengubah hidup Petrus. Ini adalah momen titik balik ketika Petrus menyadari bahwa kasih Tuhan memampukan Petrus, mengubahkan Petrus, memulihkan Petrus dari orang yang dulu menyangkal Tuhan Yesus 3 kali, diubahkan untuk menjadi revivalistnya Tuhan. Sekali khotbah 3.000 orang diselamatkan. Pastikan Bapak Ibu Saudara, kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Oleh sebab itu yang pertama poinnya, bagaimana cara kita menjadi God's warrior? Bagaimana cara kita mengalami personal revival? Pertama adalah re-encounter with God. Petrus mengalami kembali perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Kalau kita melihat di Alkitab, ini bukanlah pertama kali Petrus mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Petrus sudah mengikut Yesus selama 3,5 tahun Yesus melayani di muka bumi ini. Tetapi Petrus perlu kembali mengalami Tuhan Yesus. Walaupun dia sudah 3,5 tahun bersama dengan Tuhan Yesus, tetapi tetap saja pada akhirnya ia menyangkal Yesus 3 kali. Oleh sebab itu Petrus saja perlu mengalami kembali perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu Saudara? Mungkin ada yang mengatakan, Joseph, saya sudah mengenal Tuhan, mengikut Tuhan udah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Mungkin dari sejak sebelum saya lahir gitu, sudah mengikut Tuhan, mengenal Tuhan, mengalami Tuhan. Itu bagus Bapak Ibu Saudara. Tapi Petrus saja perlu mengalami kembali perjumpaan dengan Tuhan. Terlebih kita, karena pengalaman perjumpaan dengan Tuhan itu yang mengubahkan kita. Kalau kita mengalami Tuhan cuma sekedar setahun sekali, cuma sekedar ketika KKR, cuma sekedar ketika lagi ada conference, cuma ketika kita sedang ada mungkin kebangunan rohani, itu tidak cukup. Kita perlu mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus setiap hari, sehingga kita diubahkan setiap hari, sehingga kita semakin serupa dengan Tuhan Yesus setiap hari. Dan ini adalah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Biarlah hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, momen setelah kebangkitan Kristus menjelang kenaikan Kristus, kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Minggu depan kita akan merayakan kenaikan Kristus ke surga. Hari-hari ini, ayo kita alami perjumpaan dengan Tuhan. Kita alami Tuhan kembali, alami kasih mula-mula dengan Tuhan. Mungkin kita udah mengikut Yesus berpuluh tahun, mungkin kita udah melayani Tuhan bertahun-tahun, mungkin kita sudah ke gereja sudah sejak lama. Tetapi hari-hari ini Tuhan ingin kita kembali mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kembali mengalami kehadiran Tuhan, kembali mengalami kasih mula-mula dengan Tuhan. Maka itu yang akan mengubahkan seluruh hidup kita. Jadi untuk mengalami personal revival every day, kita harus mengalami Tuhan setiap hari. Yang mau mengalami Tuhan setiap hari boleh lambaikan tangannya, amin. Haleluya. Hanya dibutuhkan suatu perjumpaan dengan Tuhan untuk mengubah seluruh hidup kita. Hanya dibutuhkan suatu perjumpaan dengan Tuhan untuk mengubah seluruh hidup kita. Pertanyaannya, kalau kita sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, apakah hidup kita sudah diubahkan? Apakah kebiasaan lama kita sudah diubahkan? Apakah kebiasaan buruk kita sudah diubahkan? Apakah dosa-dosa kita sudah diubahkan? Apakah kehidupan lama kita sudah diubahkan?
Kalau kita sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus akan mengubah hidup kita, mengubah hati kita, mengubah pikiran kita, mengubah perasaan kita, mengubah perkataan kita, mengubah tindakan kita, sehingga seluruh hidup kita diubahkan menjadi semakin serupa dengan Yesus. Jadi hari ini sebagai reminder, ayo kita sama-sama belajar. Kita doa kepada Tuhan. Tuhan, aku ingin mengalami Engkau kembali Tuhan. Tuhan, aku ingin mengalami hadirat-Mu kembali. Tuhan, aku ingin mengalami kasih mula-mulamu kembali, sehingga kita diubahkan. Kita harus mengalami Tuhan setiap hari, supaya kita diubahkan setiap hari. Maka setiap hari kita akan semakin serupa dengan Kristus. Yang mau semakin serupa dengan Kristus, boleh kasih reaction amin. Ayo kita alami Tuhan setiap hari. Nah, yang kedua, langkah untuk mengalami personal revival, langkah untuk dibangkitkan menjadi God's warrior adalah repentance, adalah pertobatan. Petrus bukan hanya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, tetapi Petrus mengalami pertobatan. Kalau kita melihat di dalam Yohanes 21 ayat 17, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihiku? Maka sedih hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Ini adalah titik pertobatan Petrus, Bapak Ibu Saudara. Ini yang membedakan antara Petrus dengan Yudas. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, kalau kita sudah membaca dalam Gema, dalam saat teduh, dua-duanya sama-sama berdosa, dua-duanya sama-sama menyesal. Tapi kenapa satu dipakai Tuhan secara luar biasa menjadi revivalist, 3.000 orang bertobat sekali khotbah, dan yang satu laginya itu mati karena bunuh diri, menggantung dirinya. Apa yang membedakan antara Petrus dengan Yudas? Dua-duanya murid Yesus, dua-duanya melayani, dua-duanya ikut bersama dengan Tuhan Yesus selama 3,5 tahun. Dua-duanya juga mengalami atau melakukan kesalahan fatal, mengkhianati Tuhan Yesus. Yang satu menjual Tuhan Yesus, yang satu menyangkal Yesus 3 kali. Dua-duanya menyesal. Tapi yang membedakan antara Petrus dan Yudas adalah pertobatan. Berapa kali Bapak Ibu Saudara, kita setelah berbuat dosa, kita menyesal, kita rasa bersalah, kita merasa nggak layak, tapi kita nggak mengakhirinya dengan pertobatan. Hari-hari ini Tuhan mengingatkan kita kembali. Ayo kita sama-sama bertobat. Ayo kita sama-sama bertobat setiap hari. Bukan hanya mengalami pengalaman perjumpaan dengan Tuhan setiap hari, tetapi kita bertobat setiap hari. Supaya semakin hari kita diubahkan, semakin hari kita diproses, semakin hari kita dibentuk, semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Amin. Di sini yang mau belajar seperti Petrus boleh lambaikan tangannya, amin. Saya percaya di sini nggak ada yang seperti Yudas gitu. Karena kita semua mau belajar, bukan hanya menyesal, tetapi kita mau sama-sama belajar bertobat dan berubah, mengalami yang namanya perubahan 180 derajat. Ini adalah perbedaan antara regret or repentance. Jangan berhenti dalam penyesalan, tetapi kita harus mengakhirinya dengan repentance. Bagaimana kita meresponi terhadap dosa, Bapak Ibu Saudara? Mungkin ada yang Bapak Ibu Saudara yang mengatakan bahwa saya nggak melakukan dosa gitu, atau saya rasa saya fine-fine aja, baik-baik aja, nggak lakukan dosa yang fatal, saya nggak berbohong, saya tidak mencuri, saya tidak marah. Tapi mungkin ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Mungkin kekesalan, mungkin iri hati, mungkin cemburu, mungkin gosip gitu. Atau mungkin ada masa lalu kita yang masih mengikat kita. Ayo kita belajar untuk bertobat setiap hari. Biarlah ini menjadi doa kita.
Tuhan ampuni aku, Tuhan pulihkan aku, Tuhan aku bertobat mengakui dosaku, maka Tuhan yang akan mengubahkan kita. Karena kita tidak sendirian. Kasih Kristus karunia-Nya akan memampukan kita untuk mengalami pertobatan yang sejati. Kalau kita melihat sepanjang sejarah Bapak Ibu Saudara, Tuhan memakai orang-orang berdosa. Yakub adalah seorang pembohong. Petrus seorang yang punya amarah, emosi. Daud pernah melakukan perzinahan. Nuh pernah mabuk-mabukan. Yunus lari dari Tuhan. Paulus adalah seorang pembunuh. Miriam tukang gosip. Marta seorang yang suka cemas, suka khawatir. Thomas yang meragukan, mempertanyakan Tuhan. Elia seseorang yang jatuh dalam depresi. Musa seseorang yang tidak bisa bicara dengan lancar, tidak fasih. Zakheus seseorang yang punya kekurangan secara fisik. Ia adalah orang yang pendek. Abraham dipanggil Tuhan ketika ia sudah berumur, sudah berusia tua. Dan Lazarus yang sudah mati. Apa artinya? God doesn't call the empowered, He empowers the called. God doesn't call the empowered, He empowers the called. Ketahuilah Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak memanggil orang yang mampu, orang yang bisa, orang yang jago, orang yang berpengalaman, tapi Tuhan memampukan orang yang Ia panggil. Jadi kalau kita punya masa lalu yang buruk, kita pernah jatuh dalam dosa, kita pernah mengalami kepahitan, mungkin kita pernah mengalami trauma masa lalu, mungkin kita pernah mengalami masalah keluarga. Ingat, Tuhan mampu mengubahkan kita, memampukan kita yang sudah dipanggil oleh Tuhan untuk dipakai Tuhan secara luar biasa. Jadi jangan sampai masa lalumu menghalangi, membatasi, menghambat engkau mengenapi rencana panggilan Tuhan dalam hidupmu di masa depan. Ayo kita bangkit, tapi kuncinya adalah pertobatan. Sama-sama katakan pertobatan. Kalau kita sudah mengalami pertobatan, Tuhan mampu mengubah masa lalu kita yang suram, masa lalu kita yang penuh dosa, masa lalu kita penuh trauma, masa lalu kita yang penuh kepahitan, masa lalu kita yang penuh dengan masalah. Tuhan bisa ubahkan menjadi masa depan yang indah, masa depan yang cerah, di mana rencana panggilan Tuhan digenapi sempurna dalam keluarga kita, dalam bisnis kita, usaha kita, pelayanan kita, dan masa depan kita. Jadi ayo kita bangkit, kita mengalami pertobatan yang sejati. Yang mau bertobat boleh lambaikan tangannya, amin. Haleluya. Yang ketiga secara cepat adalah restoration. Sama-sama kita katakan restoration. Petrus bukan hanya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, Petrus bukan hanya mengalami pertobatan, tetapi Petrus mengalami pemulihan. Kalau kita melihat dalam hidup ini ada 4 panggilan kita, panggilan hidup kita. Pertama, panggilan untuk diselamatkan. Kedua adalah panggilan untuk dipulihkan. Ketiga adalah panggilan untuk melayani. Keempat adalah panggilan untuk dimuliakan. Tapi ketahuilah Bapak Ibu Saudara, kalau kita nggak mau dipanggil untuk bertobat, kita nggak mau dipanggil untuk dipulihkan, kita nggak mau dipanggil untuk melayani, kita ada panggilan yang kelima, panggilan yang terakhir, yaitu panggilan pulang ke rumah Bapa. Di sini ada yang siap untuk dipanggil pulang ke rumah Bapa? Kayaknya dari muka-muka Bapak Ibu Saudara yang on cam kelihatannya masih lama, amin. Kalau off cam gak kelihatan gitu, semoga masih lama juga. Jadi ayo kita responi panggilan Tuhan, kita bertobat, kita mengalami pemulihan, dan kita mau dipakai Tuhan. Nah, bagaimana cara Petrus mengalami pemulihan? Kembali ke ayat yang tadi, kita bisa melihat bagaimana Tuhan memulihkan Petrus. Dimulai dengan memulihkan hati Petrus yang hancur, memulihkan hati Petrus yang mungkin pernah mengalami rasa bersalah. Ketika Yesus bertanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah
Engkau mengasihi aku. Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Di sini adalah permulaan pemulihan hati Petrus. Petrus yang dulunya menyesal, dulunya mengalami rasa bersalah karena mengkhianati Tuhan Yesus, menyangkal Yesus 3 kali. Tuhan mengubah hati Petrus dengan kasih-Nya Tuhan. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan sedang memanggil kita, memanggil Bapak Ibu Saudara dan saya. Ayo kita dipulihkan untuk memulihkan. Dipulihkan dari sakit hati, dipulihkan dari kekecewaan, dipulihkan dari kegagalan, dipulihkan dari keputusasaan, dipulihkan dari keterpurukan, dipulihkan dari dosa. Karena hanya orang yang sudah dipulihkan yang bisa dipakai Tuhan untuk memulihkan orang lain. Saya mau sedikit sharing mungkin Bapak Ibu Saudara. Saya juga pernah mengalami masa-masa yang ada masalah hati yang harus dipulihkan oleh Tuhan. Ada momen-momen selama tahun lalu yang saya sempat rasa down, saya sempat rasa sendirian, saya sempat rasa hancur hatinya. Ada masalah pemulihan hati yang saya harus alami secara pribadi dengan Tuhan. Masa-masa dimana rasanya hatinya hancur gitu. Hatinya mungkin rasa galau, mungkin rasa baper, mungkin rasa sendirian. Dan masa-masa itu rasanya berat banget Bapak Ibu Saudara. Mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang pernah mengalami masa-masa dimana hatinya sedang dipulihkan, dihancurkan oleh Tuhan. Rasanya berat, rasanya mungkin susah untuk bangkit. Tapi satu saat yang saya dapat adalah ketika saya sudah melewati proses itu, saya membuka hati saya. Tuhan pulihkan hati saya. Pulihkan hati saya. Mungkin sempat rasa sakit hati, mungkin sempat rasa kecewa, mungkin sempat rasa terluka. Ketika saya memberikan hati saya kepada Tuhan, Tuhan, ini hatiku yang hancur loh Tuhan. Tuhan tolong pulihkan, Tuhan tolong berikan hati yang baru. Yang luar biasanya adalah Tuhan berikan hati yang baru. Dan saya bisa bangkit dari masa-masa down tersebut. Dan yang dahsyatnya adalah ternyata Tuhan izinkan saya mengalami proses tersebut supaya Tuhan bisa bangkitkan untuk melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Dan puji Tuhan untuk kemuliaan Tuhan, sejak itu saya mulai rasa itu diangkat Tuhan, dibawa Tuhan ke tempat-tempat yang belum pernah saya pergi sebelumnya. Dibawa Tuhan untuk melayani orang-orang yang saya belum pernah ada bayangan sebelumnya. Dibawa Tuhan dalam pelayanan-pelayanan di level yang lebih tinggi lagi. Karena saya sudah dipulihkan, saya sudah menang. Hari-hari ini saya tidak mengetahui apa situasi, kondisi Bapak Ibu Saudara. Mungkin kalau masih ada Bapak Ibu Saudara yang sedang merasa mungkin sakit hati, mungkin kekecewaan karena keluarga, karena orang tua, mungkin karena saudara, karena anak, mungkin pernah merasa kegagalan di masa lalu yang menghantui kita untuk bangkit, mungkin sempat merasakan keterpurukan, keputusasaan, atau mungkin sempat merasa jatuh bangun dalam dosa yang sama. Hari ini Tuhan mau memulihkan kita. Syaratnya adalah kita harus beri hati kita untuk Tuhan. Tuhan, ini hati aku Tuhan. Hati yang hancur, hati yang penuh dengan sakit hati, hati yang penuh dengan luka, hati yang penuh dengan kekecewaan, hati yang penuh dengan trauma. Tuhan tolong ubahkan, berikan hati yang baru. Maka pasti Tuhan akan berikan hati yang baru. Amin. Yang mau menerima hati yang baru dari Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Amin. Tuhan akan memulihkan kita. Dan kalau kita sudah dipulihkan, Tuhan akan memakai kita untuk memulihkan orang lain. Saya mau mengajak, ayo kita sama-sama serukan di mute aja. Aku dipulihkan untuk memulihkan. 1, 2, 3. Aku dipulihkan untuk memulihkan. Amin. Memulihkan keluarga kita, memulihkan teman kita, memulihkan saudara kita, memulihkan orang-orang yang terhilang, jiwa-jiwa yang hancur hati. Mengalami pemulihan sehingga hati, perasaan, pikiran, perkataan, perbuatan kita selaras dengan Kristus. Ketika kita sudah dihancurkan hati kita, udah gak lagi penuh dengan kehendak kita, perasaan kita, keinginan kita, kemauan kita, tetapi kita diubahkan sehingga hati kita adalah hati Kristus.
Perasaan kita adalah perasaan Kristus. Pikiran kita adalah pikiran Kristus. Perbuatan kita adalah perbuatan Kristus. Karena kita sudah dipulihkan secara sempurna. Jadi ayo kita minta Tuhan pulihkan kita. Amin. Ada satu lagu oleh Hillsong yang selalu menghancurkan hatiku, yang selalu membuat hati saya hancur. Lirik satu ini yang mengubah, yang memproses. Karena dikatakan bahwa break my heart for what breaks yours. Jadi biarlah hati kita hancur untuk hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Hati kita hancur untuk hal-hal yang menghancurkan hati Tuhan. Ayo kita minta Tuhan pulihkan hati kita. Amin. Oleh sebab itu sedikit sharing Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan saya diberikan kesempatan tahun lalu bersama dengan Pastor Tim juga, dengan Pastor Indri juga sekeluarga, ketika lagi di Bonnie Brae Street, di Azusa Street di Los Angeles, bisa mengunjungi tempat di mana terjadi revival untuk pertama kalinya, Pentakosta kedua. Dan satu hal yang Tuhan ingatkan ketika kami berdoa di sana adalah jangan minta revival. Awalnya kaget, Tuhan kan datang ke tempat ini kan kita sebenarnya tuh rindu mengalami kembali Pentakosta kedua gitu. Tuhan sebenarnya tuh kita rindu mengalami apa yang William Seymour alami di rumah itu, di Bonnie Brae Street, mengalami hadirat Tuhan yang sama. Tapi keras banget, kuat banget Tuhan bicara, jangan minta revival, tapi minta hati Tuhan untuk revival. Seringkali kita hanya mau revivalnya, kita hanya mau KKR-nya, kebangunan rohaninya. Tapi yang Tuhan mau adalah kita pribadi punya, nangkap hatinya Tuhan. Hatinya Tuhan untuk revival, hatinya Tuhan untuk jiwa-jiwa, hatinya Tuhan untuk kebangunan rohani, hatinya Tuhan yang haus dan lapar akan Tuhan, hatinya Tuhan yang rindu akan hadirat Tuhan. Karena yang Tuhan mau adalah kita minta, terima, tangkap hatinya Tuhan, dan kita akan menjadi revivalist ya Tuhan. Amin. Jadi ayo hari-hari ini kita minta, Tuhan minta hatimu Tuhan, Tuhan minta hatimu Tuhan, hati untuk jiwa-jiwa, hati yang penuh belas kasihan, hati yang haus dan lapar akan Engkau, hati yang rindu akan hadirat-Mu. Ketika kita sudah nangkap hatinya Tuhan, kita akan dipakai Tuhan dengan dahsyat menjadi revivalist ya Tuhan. Amin. Dan yang keempat Bapak Ibu Saudara adalah revive by God's love. Sama-sama katakan revive by God's love. Petrus bukan hanya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, Petrus bukan hanya mengalami pertobatan yang sejati, Petrus bukan hanya mengalami pemulihan, tetapi Petrus mengalami kasih mula-mula dengan Tuhan. Ketahuilah Bapak Ibu Saudara, tanpa kasih mula-mula, tanpa kasih Tuhan, sia-sia pelayanan kita, percuma, nggak ada dampaknya. Karena pelayanan kita bukan karena kita mengasihi Tuhan, tapi mungkin untuk popularitas, buat karir kita, buat ketenaran kita, buat keberhasilan kita, buat keuntungan kita sendiri. Karena tanpa kasih Tuhan. Tetapi kalau kita sudah mengalami kasih Tuhan, mengalami kasih mula-mula dengan Tuhan, apapun yang kita lakukan itu adalah karena kita mengasihi Tuhan. Walaupun mungkin kita nggak dijadwal di mimbar, mungkin kita cuma sekedar asyar, mungkin kita cuma sekedar membagikan brosur, membagikan flyer, kita cuma menyiapkan makanan konsumsi, mungkin kita di belakang layar. Tapi kalau kita mengasihi Tuhan, apapun pelayanannya, apapun yang Tuhan minta kita lakukan karena kasih kita kepada Tuhan. Kalau tanpa kasih, kita pasti rasa jenuh, pasti kita rasa down, pasti kita rasa capek. Pernahkah Bapak Ibu Saudara merasa capek ketika kita pelayanan, tapi kita kehilangan kasih mula-mula? Kita tetap khotbah, tetap WL, tetap doa, tetap asyar, kita tetap melayani Tuhan, tapi kita rasa capek, rasa jenuh, karena kita kehilangan kasih mula-mula dengan Tuhan. Pelayanan kita sudah menjadi rutinitas keseharian kita, tidak lagi karena kita mengasihi Tuhan. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara, kita kehilangan
kasih mula-mula kita dengan Tuhan. Minta Tuhan perbarui kita dengan kasih mula-mula setiap hari, setiap saat. Di sini mungkin Bapak Ibu Saudara ada banyak yang sudah menikah, mungkin banyak yang sudah berkeluarga gitu kan, yang sudah berpasangan gitu. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang sudah punya pasangan, mungkin Bapak Ibu Saudara sempat rasa berat, masa-masa berat untuk menjalankan hubungan. Karena mungkin kasih mula-mula itu sudah hilang gitu. Mungkin pas awal-awal pertama kali pacaran mungkin deg-degan gitu kan. Mungkin rasanya merinding gitu. Mungkin rasanya tuh jantungnya mau putus gitu. Rasanya setiap kali ketemu waktunya gak cukup. Karena selalu pengen ketemu, gak usah makan, gak usah minum. Ketemu aja udah cukup, lebih dari cukup. Tetapi seiring menjalankan waktu, membangun hubungan, sudah masuk dalam pacaran, masuk dalam pernikahan, sempat masa-masa kehilangan kasih mula-mula itu. Dan itu yang membuat kita susah menjalankan hubungan tersebut. Sama juga dengan Tuhan. Jangan sampai hubungan kita dengan Tuhan awal-awalnya kita gas, kita pol, kita on fire, semangat karena cinta kan Tuhan. Tapi ada momen-momen kita jenuh dan capek karena gak lagi rasa kasih mula-mula kita dengan Tuhan. Hari-hari ini ayo, kita bukan hanya minta kuasa Tuhan, kita bukan hanya minta urapan, kita minta kasih mula-mula. Tenggelam dalam hadirat Tuhan, masuk dalam saat teduh, masuk dalam penyembahan fajar, masuk dalam momen-momen pribadi dengan Tuhan. Kita hanya tenggelam menikmati kasih Tuhan, merasakan kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu yang akan memberdayakan, memampukan kita mengasihi sesama kita, memampukan kita melayani dengan luar biasa. Amin. Luar biasanya Yesus bertanya kepada Petrus 3 kali. Bayangin 3 kali. Pernahkah ada pasangan Bapak Ibu Saudara yang bertanya, apakah engkau mengasihiku gitu? 3 kali. Pasti kita bilang, ya iyalah gitu. Kan udah jawab. Pasti mengasihi dong, pasti sayang dong gitu. Kok nanya terus gitu, kok gak percaya gitu. Tapi ini Yesus bertanya 3 kali. 2 kali dengan kasih agape, unconditional love. Tetapi karena Petrus tidak bisa mencapai, mengikuti standar unconditional love yang Tuhan Yesus berikan, akhirnya itu Yesus merendahkan standarnya menjadi kasih phileo, brotherly love. Dan akhirnya itu Petrus juga jawab dengan phileo. Mungkin hari-hari ini kita gak bisa sesuai dengan standarnya Tuhan. Kasih unconditional love, tanpa syarat, bayar harga. Tidak ada yang mungkin menghalangi, menghambatin kita. Tuhan akan memampukan kita. Ingat, mungkin kalau kita masih level phileo Bapak Ibu Saudara, kasih agape Tuhan memampukan kita mengasihi Tuhan secara unconditional. Jadi ayo hari-hari ini alami kembali kasihnya Tuhan. Yesus sedang berusaha untuk membuat Petrus mengerti bahwa dia harus mengasihi Yesus secara tak bersyarat agar dapat menjadi pemimpin yang dipakai Tuhan sesuai dengan panggilannya. Intinya dalam perbedaan kata Yunani itu kasih adalah bahwa Yesus sedang membawa Petrus dari kasih phileo menjadi kasih agape. Jadi bukan dengan kekuatan Petrus sendiri, bukan dengan kemampuan Petrus sendiri, bukan dengan kasih Petrus sendiri, tetapi kasih Yesus yang agape yang membawa Petrus untuk mengasihi Yesus dari kasih yang phileo menjadi kasih yang agape. Jadi ingat, kasih Tuhan yang memampukan engkau mengasihi Tuhan dengan tak bersyarat. Pastikan kita mengalami kasih Tuhan dalam hidup kita. Amin. Nah, kalau kita melihat Asbury University Revival, yang luar biasanya adalah revival itu dimulai bukan ketika mereka berdoa, Tuhan minta revival, Tuhan minta kebangunan rohani, Tuhan minta pencurahan Roh Kudus, tapi dimulai dengan doa yang sederhana. Doa yang meminta Tuhan untuk memulihkan, untuk mencurahkan kasih yang semula. Ini adalah permulaan dari revival di Asbury University. Do not leave here before you learn about the love of God, experience the love of God, so you can pour it out. Ini adalah and He will pada fill you back contoh hari up. pertama, Asbury, dimana ketika the world dimulai needs this kind of love.
needs it. Terus nanti Syria and sederhana. Turkey need this kind of love. Your mom and dad need this kind of love. The teammates on your team, the people on your floor, Wilmore, Kentucky, Lexington, Kentucky, the United States needs this kind of love. They need a bunch of Christians experience the love of God so they can pour out the love of God, not through their own efforts and not through their own knowledge, but because they are filled with His love. Amen? Penuhi dengan kasih Tuhan. You can tell I take this serious. I pray that this sits on you guys like an itchy sweater. And you got to itch, you got to take care of it. So, experience His love. Become Alami the love of God by experiencing the love of God. Amen? dari kasih Tuhan dengan Amen. alami. So, Jesus, I pray as we continue to worship, I pray that people would I am forget powerful. any of the intensity Mulai and dari passion of Zach. It would fall to the ground like dust. But Holy Spirit, if you spoke to anyone, as they can pursue freedom, they can experience more of your love to be poured out, to love others, to become love in action. Would you produce fruit in this room, in these souls, these minds, and these hearts? We pray specifically for the seniors that as they prepare to go, that they would be filled with the love of God so they can pour out the love of God. Jesus, do a new thing in our midst. Revive us by your love. And we all said, Amen. Kata-kata terakhirnya ada revive us with revival terjadi. Tapi karena kasih Tuhan. We just kept and a couple students stayed. Jadi Bapak Ibu Saudara, pesan pada malam hari ini, kalau kita mau jadi revivalist ya Tuhan, kalau kita mau jadi God's warrior, kita mau dipakai Tuhan sama seperti Petrus, kita harus mengalami kasih mula-mula dengan Tuhan. Kita harus mengalami kasih-Nya Tuhan. Revive us with your love. Hari-hari ini kita harus doa, Tuhan penuhi kami dengan kasih-Mu, jamah kami dengan kasih-Mu, sentuh kami dengan kasih-Mu. Karena kasih Tuhan yang akan memulihkan kita, kasih Tuhan yang akan memampukan kita untuk mengasihi orang lain, untuk mengasihi jiwa-jiwa, untuk membawa revival dimanapun, kemanapun kita pergi. Karena hidup kita penuh dengan kasih Tuhan. Jadi hari-hari ini ayo kita minta kasih-Nya Tuhan. Kita minta kasih-Nya Tuhan untuk memampukan kita, memenuhi kita, melingkupi kita. Karena kasih Tuhan yang akan menjadikan kita, membawa kita untuk menjadi revivalist-nya Tuhan yang luar biasa. Terakhir Bapak Ibu Saudara, biasa kalau terakhir udah langsung melek semuanya, langsung semangat gitu. Yang off cam tiba-tiba on cam gitu. Terakhir, kunci untuk menjadi God's warrior, kunci untuk mengalami personal revival, supaya kita diubahkan Tuhan sama seperti Petrus, dari penjala ikan menjadi penjala manusia, menjadi God's warrior, adalah receive the power. Receive the power. Petrus mengalami pencurahan Roh Kudus dan menerima kuasa dari Tuhan untuk melakukan, melaksanakan, menggenapi amanat agung. Mungkin sudah berkali-kali Bapak Ibu Saudara kita mendengar pengajaran khotbah dari Pastor Tim, Pastor Indri, Pastor Benny, Pastor Lia, dan hamba-hamba Tuhan yang lainnya, bahwa kita perlu kuasa Roh Kudus. Kita perlu Roh Kudus. Tanpa kuasa Roh Kudus kita nggak bisa apa-apa. We are nothing. Tetapi ketika we are filled, kita dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, hidup kita tidak akan sama. Pelayanan kita akan powerful, khotbah kita akan powerful, worship kita akan powerful, karena kuasa Roh Kudus. Jadi ayo hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, kita meresponi panggilan Tuhan. Kita siap untuk dipenuhi dengan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara, di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 14 kita bisa lihat efeknya, dampaknya. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini.
akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Kenapa Petrus berani berkhotbah, berdiri di depan orang-orang yang ada di Yerusalem? Karena Petrus sudah mengalami kuasa Roh Kudus. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, Tuhan Yesus menjanjikan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ketika kita sudah diubahkan oleh Tuhan, kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kita mengalami yang namanya pertobatan, kita mengalami pemulihan, kita mengalami kasih mula-mula, kita harus menerima kuasa Roh Kudus. Maka kita akan menjadi saksi-saksi Yesus, saksi-saksi Kristus di Yerusalem, di keluarga kita, di Yudea, di komunitas sekitar kita, di Samaria, untuk kota kita, sampai ke ujung bumi, sampai amanat agung digenapi. Amin. Ayo kita menerima kuasa Roh Kudus, karena kuasa Roh Kudus yang memberdayakan kita menjadi revivalist. Kasih mula-mula diberikan untuk kita, memampukan kita mengembalakan domba-domba, tetapi kuasa Roh Kudus memberdayakan kita untuk menjadi saksi. Dampaknya apa, Bapak Ibu Saudara? Dampaknya adalah revival. Jadi seringkali kita minta revivalnya, kita minta pencurahan Roh Kudusnya, kita minta KKR, kebangkitan rohaninya, kita minta lawatan Tuhannya, tapi kita nggak mau terlebih dahulu mengalami personal revival. Kita harus mengalami terlebih dahulu personal revival, supaya kita menjadi seperti Petrus, menjadi God's warrior. Dan dampaknya ada revival terjadi. Revival untuk keluarga kita, revival untuk sekolah kita, revival untuk kantor kita, revival untuk komunitas kita, revival untuk gereja kita, revival untuk kota kita, revival untuk Indonesia, dan revival sampai ke bangsa-bangsa. Yang percaya sama-sama tahan amin. Dan sekali berkhotbah, Petrus 3.000 jiwa dibaptis. Dampaknya karena personal revival. Ayo kita seperti Petrus, kita mengalami kembali perjumpaan dengan Tuhan, kita mengalami kembali pertobatan yang sejati, kita mengalami pemulihan dari semua luka-luka, trauma, kepahitan masa lalu, kita mengalami kasih mula-mula, kita mengalami pencurahan Roh Kudus. Maka hidup kita akan diubahkan. Kita mengalami revival bukan hanya setiap hari Minggu, setiap KKR, setiap conference, setiap hari Pentakosta, tapi kita mengalami revival setiap hari, mengalami Tuhan setiap hari, bertobat setiap hari, dipulihkan setiap hari, mengalami kasih Tuhan setiap hari. Dan kita senantiasa dipenuhi kuasa Roh Kudus. Hidup kita tidak akan sama lagi, karena kita menjadi God's warrior, siap membawa revival dimanapun kita pergi, kemanapun Tuhan utus, karena kita sudah menjadi revivalist yang Tuhan. Amin. C.S. Lewis mengatakan, hardship often prepares an ordinary person for an extraordinary destiny. Kesulitan, pergumulan, masalah seringkali mempersiapkan orang biasa untuk destiny, rencana panggilan Tuhan yang luar biasa. Jadi kalau engkau mengalami masalah, engkau mengalami pergumulan, engkau mengalami tekanan, ingat itu adalah proses supaya Tuhan mengubah kita dari orang yang biasa untuk melakukan perkara-perkara yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Balik dengan tema kita, God's warrior. God doesn't give the hardest battles to his toughest soldiers. He creates the toughest soldiers through life's hardest battles. Tuhan tidak memberikan perperangan-perperangan yang berat, yang susah kepada prajurit-prajurit yang sudah kuat, tetapi Tuhan membentuk prajurit-prajurit yang gagah perkasa melalui peperangan-peperangan yang berat, peperangan-peperangan yang penuh dengan tekanan. Jadi kalau Tuhan berikan kita masalah, pergumulan, tantangan, ingat, oh ternyata Tuhan akan memakai kita untuk membentuk kita semakin kuat, menjadi prajurit God's warriors yang semakin militan, semakin naik level, semakin kuat di dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita ke depannya, misalkan kita menghadapi masalah, pergumulan, tantangan, proses, kita nggak lagi takut, kita nggak lagi khawatir, kita nggak lagi mundur, kita nggak lagi jauh dari Tuhan, tapi kita siap. Tuhan, aku siap, karena melalui proses ini aku tahu Tuhan akan membentuk aku, Tuhan akan
menajamkan aku. Tuhan akan membangkitkan aku menjadi prajurit-prajurit yang gagah perkasa. Justru kita excited dan semangat karena Tuhan akan pakai kita dengan luar biasa. Amin. Yang siap untuk menghadapi masalah, pergumulan, tantangan, badai hidup, boleh lambaikan tangan. Haleluya. Ini semua yang angkat tangan adalah prajurit-prajurit yang gagah perkasa, yang siap untuk dibentuk dan dipakai oleh Tuhan. Terakhir Bapak Ibu Saudara, God doesn't call the qualified, He qualifies the called. Tuhan tidak memanggil orang yang mampu, tetapi Tuhan memampukan orang yang Ia panggil. Hari-hari ini revival sedang terjadi Bapak Ibu Saudara. Kita melihat di dunia ini revival bukan hanya terjadi di Asbury University, tetapi kita melihat di kota-kota, di bangsa-bangsa terjadi kebangunan rohani yang luar biasa. Dan kita harus belajar meresponi kebangunan rohani tersebut. Kita harus belajar untuk ayo kita siap, kita tangkap kegerakan Tuhan, kita siap menjadi God's warrior. Dan ini adalah sedikit video Bapak Ibu Saudara revival yang sedang terjadi di seluruh dunia, supaya kita sama-sama dibangkitkan, kita sama-sama semangat, kita sama-sama on fire dan siap mengalami personal revival.